Bisa bahasa Melayu nggak? Bisa kalau misal di Malaysia, kayak bahasa Filipin. Aku kalau kemarin di Malaysia, kayak mereka ngomong apa, aku cuma tambahin kayak belakangnya aku ganti jadi Bisa tapi jadi kayak bahasa Melayu, tapi kayak nggak terlalu gitu guys. Hai yang dari Malaysia. Soalnya aku tahu kayak bahasa Malaysia sama bahasa Indonesia kan kalian tahu lah ya guys, kayak mirip banget kan. Jadi kalau misal sebenarnya kalau kita ngomong bahasa Indonesia itu kayak teman-teman dari Malaysia itu sebenarnya juga paham gitu. Jadi nggak perlu terlalu kita ubah-ubah juga nggak apa-apa sih. Kadang kayak aku ya udah ngomong bahasa Indonesia aja kalau di sana. Ben, jadi kok cerita rakyat udah aku sampein guys. Kalian yang ini udah aku sampein. Bahkan sebelum kalian komen aku udah bilang, "Jer bro, kamu kataku ini sih." Ya udahlah ya, lumayan ya. Dia at least kalau aku ngepost dia masih nge-like. Tapi dia nggak pernah on. Aku nggak tahu kenapa. Dia nggak pernah on di situnya. By the way, Jericho sekarang sibuk banget guys. Karena dia ngambil mata kuliah banyak dan dia sekarang ngambil research. Jadi bakal sibuk banget lah semester ini. Sama kayak aku semester ini juga bakal sibuk banget karena aku lagi ngambil, aku ada part time jadi asisten dosen semester ini. Lumayan sibuk. Yes, bener. Ben, jangan jadi cerita rakyat, aman kok guys. Kalau live mungkin aku nggak bakal bisa sering-sering ya. Kalau live bukan mungkin sih. Kalau live pasti nggak bakal bisa sering-sering. Tapi kalau konten-konten sudah aku upload, sudah aku siapin buat upload, jadi aman aja. Ben, anggap aku tetanggamu. Kenapa tiba-tiba anggap kamu tetanggaku, bro? Kenapa? Oke, gak apa-apa, makasih. Duh, komen-komen kalian lucu banget semua. Duh, sabar guys. Kayak harus recovery dulu. Coba ngomong Singlish, nggak bisa guys. Bahkan aku sampai di sini kayak aku kenalan sama, Oke, fun fact, aku kayak kenalan sama orang-orang di sini, orang-orang Indonesia di NUS ya. Terus mereka itu bisa tiba-tiba bilang kayak, "Loh, kok dari Surabaya ya?" Aku kayak, kok bisa tahu? Ternyata ini aku si medoknya masih thank you gift-nya. Ternyata ini aku masih kental medoknya, kata mereka. Emang kalian kerasa medoknya? Itu banyak banget yang bilang ke aku kayak, kok dari Surabaya? Iya, dari Surabaya. Padahal mau aku suruh main tebak-tebakan, ternyata mereka udah duluan, udah tahu. Dan jangan lupain warga channel WA, aman guys. Kalian bakal selalu aku updatein pakai makanan aku setiap hari. Karena aku suka banget foto makanan. Jadi aku bakal kirim ke kalian. Ben katanya mau jawab Q&A. Lah itu guys, udah aku jawab 4 soal ya guys. 4 soal lagi. 4 pertanyaan kalian di Q&A tadi. Lanjut lagi deh. Ben kenal sama Michelle nggak? Kenal. Michelle itu teman sekolah aku. Kita nggak satu kelas karena Michelle nggak ngambil komputer, aku nggak ngambil biologi. Cuman kita sama-sama kelas IPA. Kenal. Ben nggak ke ruang guru. Mau guys, nanti guys, minggu depan. Pulang Indo, iya bener. Pas nanti aku pulang Indo. Thank you gift-nya. Semester berapa? Sekarang aku semester 3. Semester 3 guys, asik. Semester 3 asik banget. Kalau kalian lihat anak-anak COC season 3, kayaknya banyakan dari kita semester 3 deh sebenarnya ya. Kayak aku, Jericho, Caitlyn, Evan, Rex, semua semester 3. Nuha, Jordan, Alia, iya, semua kayak angkatan aku guys. Kebanyakan lah, nggak semua lah. Erin kan udah tua. Lanjut. Di sana dingin nggak? Nggak guys, panas guys. Lumayan panas. Lumayan panas, tapi nggak apa-apa. Nggak guys, canda. Maaf Erin. Nggak tua guys ya. Nggak tua. Nggak, maksudnya lebih tua. Canda guys, canda. Maaf ya. Takut banget.
Oke. Gitu. Di Singapura lumayan panas guys, lumayan. Soalnya di Singapura ini dia suhunya mirip-mirip kayak di Indo. Bedanya kalau di Singapura kalian kayak kalau kita nggak jalan naik mobil motor, kita jalannya kaki kan gitu. Makanya jadi kerasa lebih panas. Dan nggak ada AC. Dan di kamar nggak ada AC juga guys, jadi panas. Gitu. Aku telat nggak? Enggak. Masuk. Kenal Ivon dari kapan? Dari SMP, SMA sih lebih tepatnya. Kayak bener-bener kenalan sama dianya SMA. Soalnya kita satu lomba bareng pas OSN 2023. OSN 2023 kenalan sama dia. Kenal aku nggak? Halo, salam kenal. Spill makanan kesukaan aku. Makanan kesukaanku di Singapura setiap kategori ya guys. Pertama kategori makanan di Singapura yang halal. Itu pernah aku spill di story juga. Makanan di Singapura yang halal yang paling aku suka adalah makanan ini di kantin NUS, namanya double salmon. Double salmon tuh literally kayak makanan Japanese, cuman dia salmon itu dagingnya dua-duanya salmon gitu guys. Itu paling enak, paling aku suka karena dia kayak porsinya banyak dan salmonnya dia gede banget gitu. Itu terus kalau makanan yang VG yang paling aku suka itu yang apa ya? Oke, aku paling suka itu makanan nasi. Ini guys, nasi gorengnya di kantin NUS juga. Tapi nasi gorengnya dia itu isinya telur pitan, century egg kalau kalian tahu. It's called century egg fried rice. Nah, century egg fried rice itu bisa kalian request tanpa dia ada kayak ikan terinya gitu loh. Kalian tinggal request tanpa ikan teri buat ngambil VG-nya. Dan itu makanan favorit aku buat yang VG. Karena dia kayak, aku suka banget lah century egg guys. Jadi menurut aku enak banget. Iya. Nasi goreng juga enak banget. Dan dia tuh nasi gorengnya pakai telur. Jadi nasi goreng telur sama century egg. Duh, jadi lapar lagi. Itu enak banget guys. Kalau selain yang halal dan VG, itu tadi halal udah, VG udah. Satu lagi yang lain-lain ya. Yang lain-lain apa ya guys? Yang lain-lain ya sebenarnya sama aja sih, cuman dia nggak ada tulisan halalnya gitu ya. Nggak ada tulisan halalnya. Itu si ini apa namanya, scrambled egg so far ya. Scrambled egg, bener. Scrambled egg kayak udang bukan udang sih itu. Ya kayak udang goreng lah. Udang goreng scrambled egg terus pakai kuah kari. Ada di kantin aku juga. Itu kayak aku bisa pergi khusus ke kantin itu cuman buat ngambil itu doang. Beli maksudnya. Yes. Bang, tips hitung cepat. Guys, aku hitung cepat itu kayak ngitung biasa sebenarnya. Aku kayak ngitung biasa karena aku nggak sempoa kan. Karena aku nggak sempoa. Aku dulu sempoa pas kecil tapi bentar doang. Jadi nggak kepake. Jadi bener-bener ya udah ngitung biasa aja. Cuman kayak dicepetin. Ngitung biasa tapi secepat mungkin. Kalau misal udah kayak di tempat kayak COC, mungkin kita kayak nggak kerasa tapi bisa-bisa kita ngitung lebih cepat dari biasanya gitu loh. Karena kitanya udah panik kan. Dan kadang panik itu ngebikin kita bisa ngitung lebih cepat. Kadang-kadang gitu guys. Kalau lagi libur di Singapura suka kemana? Suka pergi ke Gardens by the Bay. Kalau kalian tahu kemarin itu aku, Evan, Albert sama Caitlin kita pergi ke Gardens by the Bay. Dan di situ kan ada Cloud Forest, ada Flower Dome. Flower Dome sama Cloud Forest itu benar-benar favorit kami. Karena dia bagus banget tempatnya. Actually bagus banget. Dan dia kayak nggak ngebosanin sama sekali gitu loh. Meskipun
Meskipun dia bukan tempat yang kayak atraksi atau main-mainan gimana, tapi kayak cuman ngelihat pemandangan di situ itu kayak nyegerin banget. Dan satu yang paling enak adalah kalau kalian tahu sekarang di Singapura itu MRT-nya dia barusan tambah guys. Jadi karena dia barusan tambah MRT, kita dari NUS pergi ke Marina Bay, dan dari Marina Bay sampai ke Gardens by the Bay atau Bayfront itu deket banget guys. Jadi kayak kita bisa ngehemat 15-20 minutes, 15-20 menit buat pergi ke Gardens by the Bay, karena sekarang ditambah satu jalan MRT. Iya, jadi kayak enak banget kalau pergi dari NUS karena barusan ditambahin line MRT-nya. Kenal Rex dari kapan? Aku kenal Rex dari SD. Kita satu OSN bareng. Aku, Rex, sama Evan itu OSN 2018 guys. Aku sama Evan dapat silver, Rex dapat emas. Terus aku sama Evan baru OSN lagi 2021 OSN, kita sama-sama emas. 2022 kita OSN sama-sama perak. Jadi kayak OSN-nya bareng terus. 2023 aku sendiri. Evan udah IMO. OSN apa yang bareng? Matematika juga. 2018 itu matematika. Jadi aku sama Evan sama Rex sama-sama OSN matematika. Oh iya, sama Darren juga. Sorry lupa. Darren. Jadi aku sama Rex itu dapat aku sama Evan dapat silver, Rex sama Darren dapat gold. Iya, pas SD guys, bener. Iya, pas aku SD 2018. Udah lama. Ketemu Vincent nggak? Udah ketemu Vincent. Minggu lalu ketemu Vincent. Tapi gitu, iya benar minggu lalu. Loh. Oke, sorry. Kayak kepencet guys. Ben kalau misal, oke, boleh. Ben kalau misal Ben nggak ke univ luar negeri terus ke univ dalam negeri, Ben pilih univ mana? Guys, aku tuh orang yang sebenarnya lebih prefer buat nggak pergi jauh dari rumah. Jadi aku pergi ke univ luar negeri pun aku udah bilang ke mama papa aku kayak sebenarnya aku cuma mau Singapura loh mam, karena nggak mau pergi jauh-jauh. Ya tapi kayak aku tetap daftar ke Hong Kong sama ke China juga biar kayak ya opsi kayak plan B plan C lah. Cuman kalau ditanya mau pergi kemananya, aku pasti pingin paling nomor 1 ke Singapura. Nah, kalau misal aku ke Indo, aku bakal pilih kuliah di Surabaya. Kenapa? Karena Surabaya itu univ-univnya juga bagus-bagus dan dekat sama rumah. Karena rumah aku di Surabaya, jadi ya udah Surabaya. Jadi kalau misal aku kuliah di Indo, aku pasti kuliah di Surabaya. Mungkin aku bakal kuliah sama mama aku kalau aku di Surabaya kuliahnya. Karena my mom lagi kuliah juga sekarang. Parah banget. Tips pipi merah nggak ada guys. Ini emang defaultnya kayak gitu guys. Nggak ada tips, nggak ada trik ya. Kayaknya emang tipe kulit aku yang gampang merah. Jadi kalau pipi aku nggak tahu kenapa, cuman dia kayak it's always red. Kapanpun itu. Ayo mandi, tadi pagi udah. Nanti malam. Aku mandi sehari 2 kali guys, pagi dan malam doang. Kalau di siang-siang nggak. Kayak ngapain aku mandi siang-siang. Jadi aku pasti mandi pagi dan malam. Siang sore the whole aku pergi gitu. Iya. Kayak oh iya. Di NUS dapat beasiswa nggak? Iya guys. Di NUS aku dapat beasiswa. Di NUS aku dapat beasiswa ASEAN Scholarship. ASEAN Scholarship itu kasih aku biaya hidup, kasih waiver atau aku nggak perlu bayar uang kuliah sama sekali, dan kasih aku kayak computer allowance dan biaya dormitory aku. Jadi aku di dormitory aku yang sekarang juga udah digratisin, terus kuliah aku juga full digratisin, dan bahkan aku dapat allowance buat beli laptop. Ini which is aku beli laptop aku yang sekarang. Iya. Asik banget sebenarnya. Ayo ngomong Jawa. Guys, aku bisa bahasa Jawa itu kayak boleh lah sedikit-sedikit ya. Tapi actually guys, one thing I know for sure adalah kalau misal aku tiba-tiba ketemu sama orang Surabaya, itu aku bisa langsung dengan otomatis ke switch bahasa aku jadi aku ngomong full bahasa Jawa. Itu bisa. Kenapa aku tahu? Karena tadi sore pas lagi makan itu aku ketemu sama teman Surabaya aku. Jadi pas tadi sore aku makan, itu kita bisa full ngomong bahasa Jawa sama teman Surabaya aku.
Bisa. Iya, jadi kayak otomatis lah guys kalau ketemu orangnya. Nanti kalau kalian ya yang dari Surabaya, kalau ketemu aku samperin, ngomong ya aku dari Surabaya gitu. Nanti tak ngomong pakai Jawaan. Boleh. Tapi aku di sini berusaha untuk ngomong pakai bahasa Indonesia full. Karena kalau misal aku ngobrol sama teman-teman aku juga, terus pakai bahasa Jawa, ternyata mereka nggak ngerti guys. Ya masuk akal lah, karena mereka kan juga nggak ngerti bahasa Jawa ya. Di NUS tuh tahun ajaran baru mulai kapan? Di NUS itu tahun ajaran baru mulainya kemarin guys. Kemarin hari pertama masuk. Jadi sekarang hari kedua. Aku udah selesai beberapa kelas. Kemarin ada kelas, hari ini juga ada kelas. Oke sih, asik sih. Cuman mungkin masih penyesuaian ya. Jadi kayak nggak fully aku nggak full bener-bener paham banget kayak apa yang mereka kayak materinya. Mungkin karena baru pertemuan pertama, jadi aku masih perlu belajar lebih lagi. Tapi tadi habis kelas aku langsung makan siang terus langsung ke library karena aku langsung belajar. Normalnya makan di Singapura berapa harganya? Biasanya 6 guys. Iya, biasanya 6. Kenapa 6? Karena ya memang harganya segituan sih. Kayak paling murah di sini tuh kayak sekitar 3,5 guys. Di kantin ya. Kalau di luar nggak bisa ya guys. Cuman di kantin paling murah 3,5. Ya all the way lah sampai sekitar 6. Cuman kalau aku paling seneng ya itu yang harganya sekitar 6-an, which is yes, chicken and salmon don. Terus tadi aku makan grilled chicken chop sama nasi sama mushroom soup, itu juga 6. Itu enak banget. Aduh, jadi lapar guys. Oke, kita bahas di luar makanan aja sebelum kita semua sama-sama lapar. Oke, next pertanyaan dari channel WA. Ben mau nanya, kalau misal ambil masters di NUS bakal ada orientasi dari Pinus nggak? Oke, karena aku salah satu bantuin panitia di Pinus, jadi aku tahu juga guys, Pinus itu adalah organisasinya anak-anak Indonesia di NUS. Aku bantuin panitia untuk orientasinya. Dan iya, buat anak-anak masters dan juga anak-anak exchange itu bisa banget guys, kalian daftar aja. Kata aku, kalian yang mau exchange ke NUS atau kalian mau masters ke NUS, semester 1 aja yuk guys, karena semester 1 kalian bisa ikut orientasinya anak-anak Pinus ini. Cuman kalau kalian semester 2 ya nggak ada orientasinya, tapi nggak apa-apa, tetap seru gitu. Kasih ya guys. 6 berapa? 6 itu 6 SGD guys maksudnya. 6 SGD itu sekitar 80 ribuan. Iya, 80 ribuan kayaknya. Kurang tak? Iya, bener. Suara aku nggak mendem kan guys. Soalnya banyak yang minggu lalu bilang suara aku mendem, maaf ya guys. Karena kalau kalian tahu udah aku ceritain juga di ini kan, di Instagram story kemarin. Suara aku tuh mendem karena suara aku habis guys sebenarnya. Cuman sekarang udah balik kok. Cuman minggu lalu beneran habis bersih. Apalagi pas lagi nge-MC minggu lalu. Pas aku MC itu bener-bener suara aku udah kayak keluar, itu kayak nggak bisa keluar gitu suaranya guys. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi untungnya karena aku kayak teriak banget pas ngomong. Dan sedihnya adalah kayak my partner MC, dia juga suaranya habis. Jadi kita bener-bener sama-sama teriak banget. Tapi untungnya keluar suaranya. Kenal sama Brian sejak kapan? Banyak guys. Aku kayak kenal 10 orang namanya Brian by the way. But if what you say itu Brian teman aku di NUS, udah kenal dari 1 tahun. Karena dari pertama kali, dari sebelum masuk ke NUS. Sebelum masuk ke NUS aku udah kayak udah follow-followan. And then I told him kayak, oh kamu di NUS juga, kayak aku juga by the way. Terus ya udah kita kayak ngobrolin soal NUS dari awal. Jadi udah lumayan deket. Makanya aku satu grup sama dia pas di orientasi kemarin. Kamu pernah daftar PTN nggak, Ben? Nggak, guys. Aku full daftar PTLN. PTS juga nggak. Aku full daftar luar negeri. Aku cuma daftar ke 4 univ, by the way. Aku cuma daftar ke 4 univ, guys. Karena memang 4 univ itu doang yang kayak aku mau kuliah di situ.
Semester awal pengetahuan umum atau sesuai jurusan. Oke guys, ini yang aku mau ceritain ke kalian. Kayaknya aku bakal bikin video tentang ini, but I'll see how. Jadi sebenarnya di NUS itu, kalau kalian mungkin di univ swasta ya, atau di univ Indo lah, apapun, semester 1 pasti kalian nggak pilih matkul. Karena semester 1 udah tahu kan, kalian dikasih lah istilahnya, ngambil mata kuliah apa aja. Nah, sedangkan kalau kalian di NUS, itu kalian udah pilih dari semester 1. Dari semester 1 tuh udah terserah kalian mau ngambil modul apa. Karena mereka bener-bener ngebebasin kalian. Makanya aku sama teman-teman aku, mata kuliahnya nggak mungkin 100% sama. Oke? Jadi pasti ada yang sama, karena kita satu jurusan kan. Tapi nggak mungkin 100% sama. Contoh sama Evan lah, paling simpelnya kan. Sama Evan kan aku selalu beda satu matkul. Kayak semester 1 kemarin, aku sama Evan beda satu matkul, semester 2 juga beda satu matkul. Jadi satu matkul which is 6 matkul kita sama, 1 matkul kita beda, gitu. Kenapa beda? Ya karena memang kita pilihnya beda aja buat satu itu. Kayak tergantung sesuai study plan masing-masing. Gitu guys. Jadi, kalau sama Rex lebih beda lagi, karena Rex beda jurusan. Kita malah nggak pernah ngambil mata kuliah yang sama. Iya, ya kita nggak pernah ngambil mata kuliah yang sama, karena beda jurusan. Sering ketemu Evan dong, sering banget guys, hampir tiap hari. Kenapa? Karena ya mata kuliahnya sama semua. Tapi semester ini udah mulai beda. Apa aja 4 univnya? Boleh guys, kalian boleh cek di Instagram dan TikTok aku. Udah aku spill kok 4 univnya apa aja. Ya, 2 diantaranya NUS NTU ya. Ben, kamu gampang keringetan? Gampang banget guys. Kalian tahu aku pergi ke treadmill cuman nggak sampai 5 menit, itu udah kayak orang mandi bro. Sampai temen aku nanya, Ben kamu nggak apa-apa kan? Guys, aku nggak apa-apa, cuman aku lupa namanya apa. Cuman ada istilah medisnya nggak sih buat orang yang gampang keringetan? Kayaknya aku hampir ke arah situ deh guys. Karena aku kayak jalan bentar keringetan, olahraga bentar banget keringetan. Jadi memang ya gampang banget keringetan. Yang nanya kenal ini, ya itulah ya namanya ya. Jordan semester ini 12 matkul. Oh iya 12. Oh by the way di NUS 1 matkul 4 SKS guys, karena matkulnya lumayan berat kan. Aku nggak bisa bayangin 12 matkul, karena sejauh yang aku tahu, kayak orang paling banyak ya, sejauh yang semua orang yang aku tahu di NUS, dari semua orang, paling banyak matkul yang diambil di NUS itu 8 matkul itu udah susahnya banget. Kenapa? Karena normalnya itu 5. Di NUS normal dan minimal ya. Normal dan minimal itu 5. Karena 1 matkul 4 SKS. Iya kan? Nah, biasanya orang-orang ambil 5 atau 6. 5 atau 6 biasanya. Aku ambil 7. Semester lalu 7, semester ini 7. Ngambilnya 7. Paling banyak orang yang aku tahu itu 8. Kayak aku nggak pernah ada tahu siapapun yang ngambil lebih dari 8 di NUS. Iya. Karena memang segitunya banget. Aku sama Evan sama-sama ambil 7 semester lalu. Ngambil 12 GG sih. Karena semuanya 4 SKS guys. 4 SKS berapa jam? 4 SKS 10 jam. Sama nggak? Iya, jadi kalau 4 SKS 10 jam, aku ngambil 28 SKS. Jadi 70 jam. Kayak workload aku 70 jam. Tapi 70 jam itu kayak ya aku tetap kosongin 1 hari sih guys. Kayak hari Minggu aku tetap kosong. Ben pernah makan telur gulung nggak? Pernah dong guys. Pernah guys. Aku suka telur gulung. Suka dong. Sering-sering. Kayak aku sering beli telur gulung di pasar malam bareng teman-teman aku. Kayak pas kita pergi ke Batu gitu, itu kan ada jual telur gulung. Asik banget. Enak banget. Kalian 1 SKS 1 jam? Oh iya? Enggak, kita 4 SKS 10 jam. Loh, oh iya kalian 1 jam? Soalnya kalau aku 4 SKS itu lecture-nya biasanya 5 jam. Jadi kayak lecture ya, lecture-nya itu 5 jam. Habis itu 4 jam lah. Lecture-nya 4 jam atau 2 jam, 2-4 jam. Terus ada tutorial. Tutorialnya biasa 1 jam, 2 jam, 1 jam maksimal 2 jam. Terus tambah tugas-tugas.
tambah tugas-tugas jadi 10 deh. Jadi kayak ya gitu guys, 4 SKS 10 jam. Makanya ngambil 8 matkul udah maksimal. Kayak 8 matkul berarti berapa guys? 80 jam kan? Itu udah mentok banget. Iya, udah nggak bisa lebih dari itu lagi. Gitu. Satu hari berapa SKS? Hitungannya nggak hari guys, karena kayak kadang kelas, misal kelas matematika aku ya. Matematika aku tuh kelasnya ada di hari Selasa, ada hari Selasa dan hari Jumat, terus tutorialnya hari Rabu. Jadi dia 4 SKS itu 10 jam itu nggak dalam satu hari, tapi kayak dipisah gitu loh guys. Kayak Selasa ada kelas 2 jam, Rabu ada kelas 1 jam, Jumat ada kelas 2 jam. Terus tambah tugas-tugas yang kita kerjain terserah jam berapapun gitu. Jadi kayak kepisah-pisah guys harinya. Satu matkul bisa banyak hari. Terus apalagi kalian sebutin deh. Kayak CS aku lah. CS aku tuh lecture-nya hari Jumat. Terus lab itu kayak praktikum aku hari Rabu, tutorial aku hari Kamis. Jadi Rabu, Kamis, Jumat gitu. Jadi satu matkul itu nggak dalam satu hari. Satu matkul itu bisa kepisah, kebagi-bagi jadi beberapa hari gitu guys. Oh, by the way, kalau kalian pengen lihat jadwal aku, kalian bisa scroll aja ke video TikTok aku. Di awal aku pernah nunjukin jadwal kelas aku. Iya, aku pernah nunjukin jadwal kelas aku semester 2. Nanti kayaknya aku upload di story ya guys. Nanti aku upload di story deh kalau kalian penasaran. Aku upin lagi. Iya, 28 SKS satu semester, bener. Total NUS minimal 18 SKS guys. NUS minimal 18 SKS. Maksimalnya berapa nggak ada. Maksimalnya nggak ada, tapi orang-orang maksimal 32. Ya, maksimal banget 32. Karena kalau lebih dari itu udah aku nggak tahu gimana caranya survive lebih dari itu. Ya, tapi aku juga enggak guys, aku nggak 32 ya. Aku nggak ngambil 32 ya guys, aman. Aku ambil 28. Minimal 18, bener. Oh, buat lulus butuh 160. Buat lulus minimal 160, tapi kayak nggak ada yang 160 sih, biasanya orang-orang lebih sih guys. Ya. Oh ya, by the way aku sem lalu ambilnya 30. Ya. Aku sem lalu ambil 30, sem ini ambil 28. Gitu. Oh, kalian 144 SKS. Kita 160. Iya, di NUS 160. Ada KKN nggak? Nggak ada guys. Nggak ada KKN, tapi ada skripsi. Kayak terserah kalian mau skripsi atau enggak gitu. Kayak ada pilihan lainnya. Kalau nggak skripsi boleh diganti sama ini, internship. Tapi kalau mau dua-duanya juga boleh. NUS padat itu. Menurut aku lumayan padat guys. Karena kayak aku pagi sampai sore nggak bisa goyang. Kayak nggak bisa terlalu jalan-jalan. Karena pagi sampai sore ya harus kayak belajar. Tapi kalau malam lumayan free lah. Kayak sekarang malam juga santai-santai. Habis gini belajar lagi sih. Gitu. Lebih mudah artikel ilmiah apa skripsi? Aduh, aku kurang tahu lagi guys. Maaf ya. Soalnya kalau di NUS itu kan skripsi. Kayaknya aku kurang tahu deh guys, artikel ilmiah itu gimana. Skripsi. Culture shock gak Ben sama pendidikan di NUS? Aku lumayan, pertama kali datang aku kayak, bro, kok kayak susah banget pelajarannya, terus kayak workloadnya gede banget gitu. Tapi sekarang udah lumayan terbiasa. Oh, kalian wah semangat sih yang 174 SKS. Aku 160 guys buat lulus. Tapi ya kalau di plan aku sama kok, nggak apa-apa. Aku juga lulusnya 180 kok. Karena aku aku double major. Soalnya aku double major sama mathematics. Jadi kelas yang aku ambil lebih banyak guys. Nongki malam nggak deh guys. Kadang-kadang sih, tapi nggak sering-sering, karena biasanya kalau malam ya belajar dikit-dikit lah sambil santai. Telepon. Lanjut. Oke. 155. Semangat 155 SKS. Oke. Di NUS ada S2 nggak?
Guys, nggak cuma S2. Di NUS ada S2, ada S3 juga. Iya, di NUS bukan cuma S2, ada S3 juga. Jadi kalau kalian S2, S3 juga bisa. Iya guys. Izin ini. Emang kelihatan ya guys kalau keringetan? Oh, dari ini. Udah kan? Tinggi aku berapa? Tinggi aku 170 kurang 169. Tinggi aku 169 guys. Tapi kalau orang-orang tanya biasa aku bilang 170 biar kayak cepet aja. Biar kayak cepet ngomongnya. 170 gitu. Sebenarnya 169. Amin 180, amin. Amin 180. Boleh. Terakhir aku ukur sih 169 ya. Semoga udah naik ya guys. Kalau 170 beneran ya seneng sih. Nelpon mama maksudnya. Iya. Jurusan yang recommended di NUS. Jurusan yang recommended, semua recommended guys. Kalian ya tergantung kalian sukanya ke fokus yang mana. Kalau aku ngambil computer science karena NUS computer science itu nomor 4 di dunia. Terus aku ngambil matematika karena NUS mathematics itu nomor 8 di dunia. Jadi NUS computer science and mathematics itu computer science and mathematics itu kayak dua yang paling bagus di dunia lah tempatnya. Jadi kayak gas lah computer science and mathematics. Dan MBTI-nya apa? MBTI aku sama kayak MBTI kita, ISTJ. Medicine bagus dong. Medicine di NUS paling bagus di Asia by the way. Kalau malam itu belajar buat besoknya atau ngulang hari itu? Dua-duanya. Kayak ya udah belajar ngulang hari itu. Kalau misal hari itu ada yang belum ngerti, diulang. Tapi kalau udah ngerti, langsung belajar buat besoknya. Tapi kayak yang pasti harus prepare buat besoknya. Kenapa? Karena kalau misal kita nggak belajar buat besoknya, terus kita kayak langsung datang ke lecture, bisa-bisa kayak aku kadang nggak ngerti kayak orang lecture ini ngomongin soal apa gitu guys. Jadi pasti aku kayak harus baca dulu sepintas. At least kayak aku tahu lah ini gambaran besarnya mau ngapain. Baru aku ituin. Gitu. Ben homesick nggak? Homesick dong guys. Cuman udah lumayan karena aku lumayan sering balik ke Surabaya. Meskipun agak cepet. NUS ada sosum nggak? Ada guys. Bahkan NUS tuh punya satu fakultas khusus buat sosum, namanya Faculty of Art and Social Science. Situ ada psychology, econs, literature, environment, dan sebagainya. Pokoknya yang tentang social studies. Hukum beda fakultas. Ben kamu kepanasan? Enggak guys, cuman keringetan. Ya oke lah, sedikit kepanasan. Tapi enggak apa-apa, aman. Karena aku habis dari ruangan ber-AC tadi. Jadi tadi habis dari ruangan ber-AC yang dingin banget. Terus karena di sini nggak ada AC, jadi ya lumayan gitu ya. Cuman oke sih, nggak apa-apa sih. Biasanya udah nggak keringetan lagi, sebentar lagi. Mau dong guys, bawain kipas dong guys. Nggak canda-canda. Ini udah ada kipas, aku udah bawa kipas sendiri kok. Cuman ya tunggu anginnya muter dulu. Tidur berapa jam per hari? Bisa lah guys, 7 jam per hari. Aku give kipas ya, emang ada give kipas? Emang ada give kipas? Gak apa-apa guys, ini aman sih guys sebenarnya. Emang kelihatan banget keringetan, sorry ya guys, ya ampun. Maaf loh guys, kelihatan keringetan. Jujur aku juga nggak tahu. Kayak udah nggak apa-apa kah, aman kah? Oke. Siap. Makasih. Thanks guys. Oke, siap. Maaf ya guys kalau agak ini keringetan, tapi nggak terlalu kok. Iya. Oke, pandangan buat teman-teman yang gap year. Kalau menurut aku nggak apa-apa sih guys gap year, karena
yang penting gap year-nya bukan karena kayak tanpa alasan ya, tapi kayak gap year dengan alasan yang jelas ya. Kalau misal kalian mau, oke, aku gap year karena aku mau kuliah di sini tahun depan, atau aku mau gap year buat ini. Tapi kalau misal kalian gap year-nya cuman karena nggak mau kayak menunda aja, itu yang aku nggak setuju ya. Pastiin kalau kalian yang gap year itu kalian punya tujuan yang jelas, oke? Punya tujuan yang jelas dan punya usaha juga. Jadi selama gap year ya kalian fokusin untuk mencapai tujuan itu gitu. Jadi nggak apa-apa banget. Banyak juga temen aku yang gap year, tapi pastinya harus dengan usaha dan tujuan ya. Cara apply beasiswa ke LN, daftar aja ke NUS itu otomatis guys. Jadi selama kalian centang tuition grant, itu otomatis daftar ke NUS, dapat beasiswa, otomatis ke consider. Oh ya, by the way, buat kalian yang tanya cara daftar beasiswa ke NUS, itu kalian bisa langsung aja cek di konten aku. Kalau kalian lihat di TikTok aku udah ada playlist, namanya playlist Uni 101. Itu udah aku compile buat kalian playlistnya. Satu playlist itu cepet kok guys, kalian tonton nggak sampai 10 menit udah selesai. Cuman kayak 8 episode. 8 episode tuh full banget, isinya adalah ya semua yang kalian butuhin atau step by step semuanya untuk mendaftar ke NUS dan dapetin ASEAN scholarship-nya. Pokoknya semuanya aku compile di serial itu. Namanya Uni 101. Ya lagi semua yang aku mau. Aku juga tadi kayak semua kayak pernah denger ya guys. Enggak. Kayak lagunya candu banget itu, jujur. Punya adik nggak? Punya dong, banyak banget. Aku nggak punya koko, nggak punya cece, tapi punya adik banyak banget. Ben, les yang diikutin selama sekolah, les gambar guys di Robins Art Course guys. Dan Robins Art Course kalian cek aja langsung di Instagramnya. Udah aku repost juga di Instagram dan TikTok ya. Aku juga les apa lagi ya? Oke, basically yang continuous terus atau yang kayak aku jalanin terus dari SD sampai SMA itu les gambar doang. Yang lain kayak putus di tengah-tengah, kayak ada les piano, les bahasa, itu kayak putus di tengah-tengah, kayak nggak terus-terusan. Iya. Ben pernah main ke Malang? Sering dong guys, sering main ke Malang, sering banget. Aku sering banget lomba ke Malang, terus jalan-jalan ke Malang juga sering. Karena kan Malang deket banget sama Surabaya. Enak guys, cuman 2 jam guys dari Surabaya ke Malang. Jadi kayak cepet banget dan enak banget perginya. Kalau misal, dan mama papa aku suka juga liburan ke sana. Karena deket kan. Jadi ya langsung kayak sering aja kita liburan di situ. Spill hasil gambar, kalian boleh cek di Instagram aku. Kalian scroll aja ke bawah, ada kok hasil gambar aku. Aku pernah ngepost hasil gambar aku di feed. Iya. Ben SMA, iya SMA di Petra 1 Surabaya. Ben, kamu bener ya Ben yang menang dapat Scooters? Iya, dapat Scooters, bukan dapat Scooters guys. Dapat fully funded trip dari Scooters. Aku pergi ke NUS sebelum aku masuk NUS, which is 1 tahun. Jadi 2024 bulan Juli itu aku trip bareng Scooters buat pergi ke NUS. Dan Taylors, asik, bagus gitu. Ben collab sama Uus. Jangan ya guys, karena kita ini ya, jangan ya, sungkan nih sama Uus. Kalau gambar bareng Uus sungkan. NUS nerima siswa gap year, terima ya, terima kok guys. Dan NUS juga nerima kalau misal kalian kayak pergi ke univ lain terus kalian daftar lagi. Jadi banyak juga temen aku yang dia 1 tahun di tempat lain, 1 tahun di ITB, 1 tahun di UI, 1 tahun di mana-mana lah pokoknya, 1 tahun di UGM juga ada kan, kayak si Evan ya, 1 tahun di ITB, 1 tahun di UGM, 1 tahun di UI. Jadi kayak udah kuliah 1 tahun terus apply buat NUS, jadi pindah gitu, terus pindah. Itu bisa langsung masuk ke NUS ya. Tapi ngulang dari tahun pertama ya, kuliahnya ngulang dari tahun pertama guys. Ospek di NUS, iya. Kalau kalian
kalau kalian pergi ke NUS nanti aku ospekin. Santai aja guys, tapi beneran iya beneran nanti aku ospekin. Nggak tahu ya tahun depan aku masih nge-ospek atau enggak ya guys. Kayaknya nggak tahu juga sih, tergantung aku nge-ospek apa enggak tahun depan. Cuman iya, kalau tahun ini kan iya. Ada batasan usia nggak? Setahu aku ada buat undergrad ya. Aku juga lupa, maaf guys, aku kurang tahu. Maaf kurang tahu. Cuman ya kalau bisa jangan jauh-jauh dari SMA lah ya guys, kayak 1 tahun, 2 tahun itu nggak apa-apa ya, aman aja. Ben, kamu suka naik gunung nggak? Kayaknya nggak deh. Nggak pernah guys. Belum pernah naik gunung. Pengen nggak? Biasa aja sih. Kayak kalau misal kayaknya nggak terlalu. Jujur kayaknya nggak terlalu deh guys naik gunung. Aku soalnya pas lari, kalian tahu, aku kan beberapa kali lari ya. Lari, momen paling aku nggak suka pas lari adalah momen tanjakan. Kalian tahu nggak sih guys, kalau lari itu ada nanjaknya. Wah, itu rasanya kayak kaki aku kayak, wah, capek banget bro. Itu momen paling aku nggak suka pas lari. Pas larinya nanjak. Dan kalau NUS itu, dan kalau larinya keliling NUS tuh ada nanjaknya. Jadi pas lari bagian nanjak tuh kayak, aduh, tolong aku gitu banget. Ben, collab sama Nuha. Mau collab apa guys sama Nuha? Guys, nanti aku ajak Nuha tiktokan, atau dia ngajak aku tiktokan ya. Ikut organisasi nggak Ben? Ikut guys. Aku ikut organisasi banyak. Aku ikut 2 organisasi sekarang ya, yang sekarang masih aku di dalamnya 2. Jadi aku ikut organisasi itu namanya adalah NUSU atau BEM. Kalau kalian di Univ Indo namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Nah kayak gitu, kayak OSIS-nya lah. Sama satu lagi Computing Club. Computing Club itu aku jadi tech lead, jadi aku bagian coding. Aku bagian coding websitenya dia. Sedangkan kalau NUSU, di NUSU aku bagian publications platform. Jadi aku bagian ngebikin dari template yang udah ada, aku ngemasukin berita-berita, terus aku broadcast berita-beritanya ke teman-teman seluruh NUS gitu. Oh ya, by the way, yang itu part time. Yang NUSU Student Associate aku pernah jelasin di channel aku, itu kerja part time. Kayak beda dari my main role in NUSU. Gitu guys. Ben, kalau marah gimana? Nggak tahu guys, kalau marah gimana ya? Ya diem paling. Jarang juga sih marah sebenarnya. Kayak ya udah sih. Emang kenapa guys? Kenapa harus marah? Iya. Ben, kamu dapat beasiswa full atau setengah? Full. NUS dapat full. Spill tempat favorit di NUS. Kamar. Bisa tidur. Enggak. Tapi favorit aku di NUS juga ini. Aku senang banget di perpustakaan NUS. Asik banget. Karena perpustakaan NUS tuh dia banyak banget tempat belajarnya. Live bareng Evan. Boleh sih, tapi nggak bisa sekarang guys. Lagi sibuk. Sebenarnya kita lumayan sibuk sekarang. Si Evan, karena kalau kalian tahu, Evan nih masuk jadi exco, atau kayak exco itu apa ya? Intinya dia wakil ketua di salah satu organisasi di NUS. Jadi sekarang lagi lumayan saya sih sibuk-sibuknya, karena sekarang lagi ada pameran organisasi di NUS gitu. Hima itu apa ya? Dibuka untuk umum nggak perpustakaan NUS? Nggak guys, unfortunately nggak. Jadi kalian belum bisa ke sana. Tapi I can help you navigate through NUS, karena kan aku jadi student associate. Aku udah sering banget ngeiniin turis guys. Nah, buat kalian yang mau ke NUS, di NUS tuh kalian bisa kemana?
Basically yang bisa kalian pergi ke NUS itu museum. Namanya Lee Kong Chian National History Museum. Ya, museum sih. Terus kayak ada gambar-gambarnya, lukisan-lukisan gitulah kalau kalian suka kan. Nah, kalian bisa pergi ke sana, ke museum itu. Nanti kalian tinggal basically di museum itu tinggal kalian ya lihat-lihat lah kayak museum biasanya. Gitu, guys. By the way, kalau kalian pergi ke museum itu ada tiket masuknya bayar. Tapi kalau misal kalian anak NUS, kalian gratis masuk ke museumnya. Iya. Mulai kuliah di umur 20 tahun tuh telat gak sih? Enggak ada yang namanya terlambat, guys. Enggak ada yang namanya terlambat. Umur berapapun, yang penting ada niat dan mau untuk kuliah, itu bisa. Jadi kata aku semangat ya, bisa. Enggak ada kata telat. Iya. Ben, tips public speaking. Aku jujur aku mikir kayaknya aku itu sebenarnya kayak jadi suka public speaking itu ada hubungannya sama aku sering ikut lomba debat dan aku suka banget deh. Jadi buat kalian mungkin kalian kayak suka debat atau kalian kayak pingin explore, mungkin kalian boleh start dari coba ikut lomba debat. Karena dari kalian ikut lomba debat kayak ini skill kalian untuk berbicara secara lebih terstruktur itu benar-benar terlatih banget di debat. Dan aku ngerasa kayak gitu sih. Mungkin sebelumnya kayak kalau aku ngomong kayak fullnya kayak asbun banget gitu loh. Kayak kalau aku ngomong kayak fullnya biasanya asbun banget dan suka bertele-tele dan berputar-putar kata-katanya. Tapi kayak setelah aku ikut lomba debat nggak bisa kayak gitu lagi. Karena kalau misal kayak gitu waktunya nanti habis di lombanya kan. Jadi kayak aku jadi ngomongnya jauh lebih terstruktur dan lebih jelas pengucapannya. Gitu. Ben, kamu keringetan banget. Masa sih, guys? Makanya maaf banget ya kalau aku keringetan banget. Soalnya nggak tahu juga kenapa. Ya. Akunya nggak apa-apa kok, guys. Akunya nggak apa-apa. Ben, kamu audio visual, kinestetik. Audio visual. Kayaknya aku nggak kinestetik. Soalnya pas aku ngafalin bisa diem. Kayak aku diem aja nggak apa-apa. Itu bisa. Tapi kayak aku harus ngomong dan mata aku harus gini dan aku biasa kan aku peragain juga sih. Tapi kayaknya peraga itu nggak terlalu ngaruh jujur, guys. Kayak dipikir-pikir lagi. Jadi I feel like I'm audio visual kayaknya ya. Ben, siapa champions paling tajam? Tajam itu maksudnya apa, guys? Paling jago. Banyak ya, guys. Menurut aku orang-orang di situ semua jago-jago. ISTJ berarti logis banget. Ya, seems so. Kayak aku ngerasa lebih logis sih daripada pakai feeling ya. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Apa aku asbun lagi ya? Iya nggak sih ISTJ itu? ISINT. T-nya apa sih? Aku lupa lagi. Ya gitulah, guys. Gitulah pokoknya ya. Pokoknya ISTJ. Senyum please. Senyum, guys, aman. Bisa, guys, senyum. Cuman kalau senyum terus baca komen kalian kok kayak aneh banget ya. Harus ekspresinya serius dulu, guys, kalau mau baca komen kalian. Rating keseruan ospek NUS 100/10. Ospek NUS seru banget. Karena ospek NUS itu dia kayak kita bener-bener kenalan sama seniornya. Dan by the way aku ikut 4 ospek. Kayak ospeknya banyak banget. Ada ospek internasional, ada ospek dari anak-anak Indonesia. Jadi ada 4 ospek. Dan itu semuanya seru banget. Kayak aku bener-bener ngerasa kenalan sama banyak banget orang baru. Dan teman-teman itu bahkan sampai sekarang jadi teman-teman aku. Gitu. Dan I feel like mereka itu bener-bener supportive gitu loh. Kita kayak bisa saling support satu sama lain. Itu yang ngebikin aku kayak ngerasa kayak punya teman dari zaman ospek tuh actually seru banget ya. Jam belajar paling bikin fokus jam berapa? Tergantung, guys, beda-beda. Kayak kalian sukanya jam berapa? Kalau aku sukanya kayaknya malam deh.
Cuman aku sekarang berusaha buat aku shift jadi pagi. Kenapa? Karena malamnya sekarang aku mau pakai buat istirahat. Kalau aku semester lalu, aku pasti belajarnya pas jam malam-malamnya. Jadi kayak aku belajar malam terus. Dan aku belajar itu sampai pagi biasanya. Kayak sampai jam 1 gitu. Makanya aku kayak, loh, kok aku belajar sampai jam 1? Terus ya udahlah, kayak mendingan aku kayak berusaha buat belajarnya nanti aja. Which is kayak di shiftin jadi pagi gitu. Ben, kalau swasta nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa guys, aku juga sekolah aku swasta. Kenapa? Menurut kamu ikut organisasi di kampus tuh besar nggak impactnya? Besar. Menurut aku coba ikut guys. Tapi terserah kalian sih, tergantung sih. Aku kenapa suka ikut, karena kayak bisa ketemu teman baru, dapat pengalaman juga. Dan organisasinya pastiin organisasi yang kalian suka ya. Bukan kayak ya udah ikut-ikut aja. Tapi kayak beneran organisasi yang kalian suka gitu. S2 dapat dorm nggak? S2 kayak lebih susah buat dapat dorm, tapi masih bisa. Ada kakak kelas aku guys, 2 orang dari UI, dia tinggal di seberang. Bisa. Jadi masih bisa dapat ya. Cuman lebih susah. Sering baca buku nggak? Jarang guys. Buku yang aku baca buku materi semua sekarang. Iya lagi. Buku yang aku baca materi semua guys. Aku nggak baca buku-buku kayak buku-buku gimana lagi. Kenapa? Karena ya udah nggak terlalu ada waktu buat baca buku sih. Dan aku lebih nggak ngeprioritasin baca buku. Sekarang aku lebih ngeprioritasin buat ini aja. Kayak belajar materi lah istilahnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau misal kalian suka baca buku, boleh, kasihin aja. Guys, setuju banget baca gombal-gombalan kalian. Actually seru banget. Makasih. Lucu. Gimana budaya atau belajar kuliah selama di NUS? Boleh. Jadi di NUS kayak selama kelas pastiin kalian datang. Jadi datang ke kelas terus. Habis gitu nanti setelah kelas review ulang belajarnya dan prepare buat kelas selanjutnya. Dan itu dilakuin terus. Jadi kayak salah satu culture belajar di NUS adalah aku kaget banget pas tahu teman-teman aku di Indo di tengah break itu mereka biasa nongkrong. Misal kayak kelas jam 1, kelas selanjutnya jam 5. Nah, di antaranya itu mereka biasanya nongkrong. Sedangkan kalau di NUS itu kayak aku hampir nggak pernah nongkrong siang-siang guys. Jadi pasti kalau misal di tengah ada gap 2 jam gitu, itu pasti aku pakai buat belajar. Pasti kita pakai buat pergi ke library. Makanya di NUS library-nya ada banyak. Karena kita pasti pakai buat belajar gitu, siang-siang. Gitu guys. Itu yang mungkin menurut aku lumayan beda ya sama yang lain ya. Udah jago Singlish belum? Belum guys. Bro, aku masih medok sekarang. Kayak I feel like sebenarnya aku ini masih kayak Surabaya banget. Mungkin karena aku sering banget masih sering banget ngobrol sama teman-teman di Indo ya. Jadi Indo aku sama sekali nggak berkurang. Kayak Indo aku masih lancar aja. Tapi bahasa Inggris aku kayak nggak terlalu bagus. Tapi oke lah. Kayak kalau ngobrol sama teman-teman Singapura juga masih asik. Cuman kayak jokesnya aku lebih paham jokes Indo daripada jokes Singapura. Ya gitulah. Istilahnya gitulah ya. Iya. Sepanas itukah kamar kak aku? Guys, kayaknya karena aku yang gampang keringetan aja deh. Maaf nih, kayaknya karena aku yang gampang keringetan deh. Aku gampang banget guys keringetan, jadi ya begitulah. Ben, kalau panas gitu bisa tidur nggak? Bisa guys, ini nggak sepanas itu juga sebenarnya. Cuman kayak belum terbiasa aja. Ya. Nggak apa-apa ya. Bisa. Jok Singapura. Apa ya? Nggak kepikiran guys, jok Singapura. Maaf, nggak kepikiran. Apa ya? Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau kepikiran, belum kepikiran. Ben, pernah ngerasa males belajar nggak? Pernah guys ngerasa males belajar. Cara ngatasinnya istirahat dulu, nggak apa-apa. Kalau misal kalian males belajar, istirahat dulu aja nggak apa-apa. Nanti kita habis
Habis misal kalian kayak bisa lagi, baru gasin buat belajar lagi. Jadi kayak nggak usah kalian paksain buat belajar all the time. Itu nggak apa-apa banget. Oke? Oke, asik. Man, lebih panas mana, Surabaya apa Singapura? Oke, bagus, pertanyaan bagus. Lebih panas. Menurut aku ya guys, sebenarnya lebih panas Surabaya. Kayaknya ya. Kayak by the derajat harusnya panasan Surabaya. Cuman Singapura ini kita kayak gini, nggak ada AC. Terus Singapura itu jalan kaki terus kemana-mana. Surabaya kapan kita jalan kaki di luar ruangan? Aku baru kepikiran. Kita nggak pernah guys jalan kaki di luar ruangan. Kayak kalian nggak jalan kaki di jalan raya kan? Kayak di jalan raya kalian nggak jalan kaki. Di Surabaya pasti kita naik motor, naik mobil di mall, jalan kaki di mall, ya kan? Jadi kayak karena itu makanya Surabaya meskipun lebih panas tapi nggak terlalu gitu. Itu yang menurut aku guys ya, menurut aku kayak gitu. Masuk akal kan guys? Masuk akal kan? Jadi kayak lebih kerasanya gitulah. Ben, ada plan buat pergi exchange gak? Ada guys, aku mau exchange ke Hong Kong. Nanti ya, semoga dapet ya. Ben, udah potong rambut belum? Udah guys, ini udah potong rambut kan? Sesuai janji aku, minggu lalu potong rambut. Minggu lalu udah potong rambut nih. Poninya udah aku gunting juga. Iya. Lanjut guys. Oke, kayaknya aku harus jelasin dulu sebentar sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa Hong Kong? Karena Hong Kong itu enggak guys. Ini murni karena di Hong Kong itu mata kuliahnya banyak yang nyambung sama NUS. Jadi, kalau kalian tahu, di Hong Kong sama NUS itu mata kuliah computer science-nya itu banyak yang kayak bisa di map gitu loh guys. Jadi mata kuliahnya bisa aku ambil banyak gitu guys. Mata kuliahnya bisa aku ambil banyak kalau aku univnya di situ. Pipi aku merah sekali lagi karena memang pipi aku selalu merah ya guys. Karena memang pipi aku selalu merah gitu. Oke, udah ya guys. Itu langsung aku klarifikasi. Kalau kalian mau klipnya sampai akhir, sampai klarifikasinya guys gitu ya. Jangan ngeklip yang bagian itunya doang. Bahaya guys ya. Udah guys, aman ya klarifikasinya ya. Karena mata kuliahnya dari Hong Kong itu computer science-nya lebih banyak mata kuliah yang bisa di map gitu. Oke, di mana univnya belum tahu, Hong Kongnya belum tahu, belum pasti univnya mau yang mana ya. Gitu, beneran guys, itu beneran. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget tau yang komen di kolom chat. Kita jawab satu ya guys. Ben, kamu bisa naik motor kah? Bisa, aku bisa naik motor. Actually aku pernah jelasin. Aku pernah cerita di channel. Makanya guys, kalau kalian baca channel aku pernah cerita di channel aku. Naik motor, pernah. Cuman waktu pertama belajar motor jatuh. Cuman bisa, akhirnya bisa. Asik. Aku malah lebih suka naik motor daripada naik mobil, jujur aku lebih suka naik motor daripada naik mobil. Naik mobil kayak takut banget nabrakin mobilnya gitu loh guys. Cuman kalau naik motor kayak lumayan gampang ngarahinnya itu lebih gampang kalau naik motor menurut aku. Menurut aku ya gitu guys. Mau lanjut sampai S berapa? Mau lanjut sampai S2 ya. Aku mau S2. S3 jujur aku kayak I don't see myself doing S3. Kenapa? Karena S3 is research kan. Dan aku gak terlalu into research. Kayak I tried a research mode in SEM 1, but then aku ngerasa kayak aku gak terlalu itu. Jess kon tak samperno ke UTR nanti ya. Oke, maaf guys. Pesan singkat untuk teman aku tadi. Oke. Nah, by the way guys, aku iya, tadi sampai mana sih? Iya, jadi S2 aku pingin karena aku di S2
Kalau S2 itu kayak lebih ke applicable gitu loh guys, applicable buat dunia kerja. Sedangkan kalau S3 itu lebih ke research gitu. Makanya aku kayak S2 aja. Ano juga awas kono, kan tak samperno tak pergi Sidoarjo habis gini. Oke, lanjut guys. Kenapa anak-anak my friends pada join live ini guys? Aku jadi sungkan. Oke, lanjut guys. Kalau lulus gelarnya apa? Gelar aku Bachelor of Computing. Lucu banget. Makasih. Gelar aku Bachelor of Computing. Sama kayak gelarnya orang-orang. Gelarnya Ko Sandy, Ko Excel, semua sama. Bachelor of Computing di NUS. Kalau gelar mastersnya belum tahu ya guys. Tapi kayak amin. Mastersnya Masters of Computing, MCom. Bachelor of Computing, Masters of Computing, amin. Kalau kalian tanya mau ininya gimana, mau mastersnya di mana, tebak di mana guys? Aku mau masters. Tebak aku paling pingin masters di mana? Nggak ada guys, nggak ada, salah guys. Yang itu salah. Iya. Bukan guys. Aku paling pingin masters di NUS. Udah, makasih guys komennya. Aku lanjut. Aku paling pingin masters di NUS. Bener tuh, bener. Bener sih She. Thank you. Aku paling pingin masters di NUS lagi. Kenapa? Karena NUS asik banget. Kayak meskipun pelajarannya di sini susah bagi aku, tapi kayak susah meaning kita belajar. Dan kayak dari aku yang awalnya aku ngerasa mata kuliahnya kok susah banget, meaning aku nggak ngerti sama sekali, tapi aku ngerasa tambah lama kayak aku jadi paham gitu loh. Dan karena aku paham berarti aku belajar. Makanya aku kayak kayaknya NUS is actually for me deh. Jadi aku pengen kuliah S2 di NUS lagi. Amin ya guys. Final chapter ikut nggak? Dateng guys. Kita ketemu kok minggu depan. Aku dateng kok ke final chapter, santai aja. Iya, datang, ketemu. Ben, kamu kayak emot senyum. Sering banget yang bilang kayak emot senyum, lucu banget. Makasih. Aku seneng disamain kayak emot senyum. Seneng tau. Ben pakai kacamata dong. Guys, nggak suka guys sebenarnya. Maaf nih ya. Soalnya kayak aku ngerasa aku jauh lebih cocok tanpa kacamata. Kacamata aku kacamata kotak guys, bener-bener kacamata buat orang kerja. Kayak gitu. Udah lunas ya pakai kacamata ya. Kalau kalian di NUS, kalian bakal ketemu aku pakai kacamata. Karena aku full bakal hampir tiap hari pakai kacamata kalau di NUS. Karena ya full kalau belajar semua ya pakai kacamata. Emang iya beraura, masa sih? Tapi ya kayak aku lebih suka nggak pakai aja guys sebenarnya. Lebih suka. Bukan masalah frame-nya, kayak aku bukan masalah frame-nya, cuman kayak I just don't like the feeling of pakai kacamata. Aku nggak tahu, ya gitulah guys. Semoga kalian paham maksud aku. Kayak gampang jatuh. Terus kayak kerasa kayak gitulah ya. Jadi kayak mari kita nggak usah pakai kacamata. Iya. Ben nanti akan unboxing kado nggak? Nanti pasti aku unboxing kado guys. Cuman aku mikir antara live atau video. Kayaknya video ya, biar lebih enak ya guys, video aja. Mungkin beberapa di live, beberapa di video. Aku juga kurang pasti ya. Cuman kayak yang pasti bakal aku kasih tahu ke kalian juga kok. Kalau nggak live, video atau dua-duanya, nanti aku bagi dua. Oh iya, biaya hidup di NUS belum guys, karena ternyata ada something. Tapi series Uni 101 pasti bakal aku Uni 101 sorry, series Ben 10 Months pasti bakal aku lanjutin kok. Sekarang kan dia udah di banyak tuh episodenya ya, jadi santai aja, pasti bakal aku lanjutin. Kan sekarang udah sampai episode 5 ya, kurang 5 episode lagi ya. Aman aja guys, cuman sabar dulu. Satu episode kayak nggak bisa selalu aku upload tiap hari. Iya. Tapi aman aja, ada kok.
Nilai paling jelek berapa? Jelek guys, banyak guys. Di NUS nilainya banyak yang jelek. Buka jendela kalau panas. Udah, ini udah buka jendela. Ben nonton Harry Potter? Nonton dong. Aku suka nonton film. Banyak. Actually aku banyak banget nonton film guys. Banyak banget. Tapi 5. Aku jujur hoki guys. Jujur. Kalau boleh jujur 5 itu hokinya hoki parah. Beneran kayak hoki parah. Dormnya kelihatan enak. Ayo, kayak NUS juga guys. Kata aku kalian yang mau kuliah di NUS aku doain. Amin. Semoga lolos keterima ke NUS biar nanti kita sama-sama ketemu di NUS ya. Amin. Masters, bachelor semua keterima. Boleh. Amin paling kenceng. Karena aku juga ngerasa kayak kuliah di NUS for me is also a dream come true. Kayak bener-bener aku ngerasa kayak sampai sekarang ya guys, meskipun aku sekarang udah semester 3 ya. Aku udah semester 3, tapi kayak aku kadang jalan di NUS kayak malam-malam atau pagi-pagi. And like I saw how lucky I am to be here in NUS. And aku ngelihat betapa aku 10 tahun yang lalu itu nggak bakal nyangka aku bisa dari sini. Jadi kayak sebersyukur itu. Ya, sebersyukur itu. You know NUS is one of the best di dunia, guys. Makanya, wah, angkat tangan banget lah. Ini bener-bener kayak, it really is a long time dream come true for me. Yes. Ben, nggak ada guys. Itu kamar sendiri guys ya. Kamar sendiri. Jadi aku nggak ada satu kamar sama siapa-siapa. Kamar aku kamarnya single bedroom yang sendiri. Alasan kenapa suka banget di NUS, vibe-nya. I saw NUS kayak dia punya banyak library kan. Dan aku lihat bahwa NUS tuh dia karena library dia banyak banget dan kayak semuanya tuh pada vibe-nya asik banget. Jadi aku ngerasa kayak wah, cocok. Kayak I should go here. Gitu loh. And I saw the materials, I saw kayak aku sempat ngelihat kurikulumnya dan aku ngelihat kayak wow. Kayak aku pas kuliah di NUS tuh bakal banyak banget yang aku pelajarin. Dan kalian tahu sendiri lah 160 SKS guys. Jadi kayak banyak banget matkul yang aku pelajarin. Dan sekaligus banyak banget yang bakal aku pelajari. Banyak banget yang aku dari gak tahu bakal jadi tahu di NUS. Gitu. Ben, kamu agama apa? Agama Buddha. Aku pernah aku bukannya beberapa kali pasang ya guys di Instagram. Pasang lagi di wihara. Aku sering banget ke wihara setiap minggu. Iya. NUS first pick. Pasti dong guys. NUS is my first pick. Kayak bro, kayaknya NUS is almost everyone's first pick. Kayak almost every of my friends first pick. Iya, makanya pas kita keterima di NUS, kita kayak senengnya itu bener-bener seneng banget yang kayak fix udah di sini. Dan sampai sekarang that feeling is still here. Kayak masih ada sisa-sisa, oke, kalau kata orang euphoria ya. Masih ada sisa-sisa euforianya of studying in NUS. Of the fun and the excitement of being here. Gitu. Yang minta kedip 2 kali kalau lihat komennya. Udah ya. boleh. Vincep datang, aman guys. Rekomendasi film, nonton aja guys, banyak di platform merah, platform biru. Iya. Oh iya, kayaknya template deh guys ngomong itu kayak itu artinya iya kan, jadi kayak template banget kayak iya gitu. Katanya mau masak-masak. Iya lagi guys, belum dikasih resep guys sama teman kita yang jago masak itu. Gimana nih? Karena belum dikasih resep jadi belum bisa masak. Tapi aku udah beli telur kok. Udah beli telur. Udah beli telur sama udah beli kayak
Makanan-makanan yang bisa diituin lah. Aman guys, aman aja ya. Ben punya hobi apa? Hobi nonton. Aku suka menggambar. Hobi aku gambar, nonton, lari kadang-kadang. Udah sih, sama main game, sama makan termasuk hobi ya, boleh lah ya, gitu. Oke, nggak keras ya guys, kita udah lumayan lama juga ya. Kayaknya kita pergi ke beberapa pertanyaan terakhir ya, sebelum habis itu nanti kita foto. Oke. Apartemen dengan Evan, dekat. Iya, dekat, sekitar sini juga. Game favorit di COC apa? Game favorit aku di COC, game pertama dong, Number Disco. Karena aku bisa. Iya, game pertama Number Disco, game favorit aku. Karena seru banget. Terus, bukan, actually. Game favorit aku adalah game Battle Round. Kalian masih ingat gak guys Battle Round? Battle Round itu ada di episodenya Diamond Vault. Episode 7 ya? Episode 7. Battle Round itu game favorit aku. Karena aku bisa ngerjain di situ dan dia ada 3 round dan 3-3-nya aku menang. Jadi aku seneng banget di Battle Round itu. Kataku kalau kalian mau rewatch episode 7, kalian bakal nonton Battle Round-nya deh. Battle Round itu kan di awal-awal episode 7. Itu aku 3-3-nya menang soalnya. Jadi kayak seneng banget. Gitu. Boleh ya? Evan mana? Nggak di sini guys, Evannya. Iya. Masih suka badminton nggak? Suka tapi nggak bawa guys, nggak bawa raket. Jadi karena nggak bawa raket jadi nggak sesering itu main. Kalau main pinjem doang. Gitu guys. I am in the NUS hostel by the way. Iya. Kapan balik Indo? Minggu depan. Dan yang ngomong game bibir, bye guys. Nggak. Game bibir itu traumatik dikit ya. Gitu. Traumatik. Stop lips and recall guys. Guys, stop and recall. Lips and recall is bener-bener wah, kayak oke. Yang kalau kalian tahu, aku nggak bisa. Aku bener-bener kayak nggak bisa banget guys. Yang sampai at the point dimana aku bener-bener drain banget sampai aku bahkan nggak mau makan. Kayak di jam breaknya itu aku kayak nggak bisa makan siang. Sampai itu dipaksa orang-orang buat makan. Karena aku bener-bener kayak udah gak kuat banget, gak punya energi, bahkan buat makan udah gak ada energi. Itu because of game Lips and Recall. Iya. Tapi gak apa-apa kok, untungnya aman ya guys. Karena udah kayak, bagi aku kayak, what? Ini game apa guys? Gitu. Tapi aman aja. Ultahnya kapan ya kira-kira? Kayaknya kalau kalian tahu username Instagram aku sebelumnya, kalian tahu deh aku ulang tahun kapan. Username Instagram sebelum aku cash reveal ada guys. Username Instagram sebelum aku cash reveal itu ada ulang tahun aku. Oh ya, ukuran baju. Emang aku belum pernah share di channel ya? Kayaknya belum ya, sorry. Tapi aku udah pernah bales orang DM aku. Ukuran baju aku M atau L ya guys. M atau L. Terus ukuran kaos kaki 43. Gitu. Oke. Sip guys. By the way yang bilang 3 September salah ya, bukan 3 September ya. Gitu. Oke guys, kayaknya kita sampai sini dulu karena udah lumayan lama, udah 1,5 jam guys. Dan baterai aku udah habis. Baterai aku udah tinggal nggak sampai 10. Oh iya, kita foto dulu yuk. Aku lupa, kalian minta foto. Oke, kita foto dulu. Gak apa-apa ya guys, karena kita hari ini live-nya sendiri ya. Iya, by the way aku mau ngomong kalian gak usah repot-repot buat kasih hadiah ataupun apa. Yang penting kalian datang, itu aku udah happy banget kalian datang, oke? Aku mau ngucapin thank you buat teman-teman semua yang udah mau datang ke final chapter, online ataupun offline. Kalian, ya, kalau mau kasih aku bersyukur banget. Cuman kalian gak perlu repot-repot karena aku udah seneng banget udah ketemu kalian di sana, oke? Thank you ya guys, udah mau datang ke final chapter ya. Seru banget. Oke, ayo kita foto dulu yuk sebelum lupa. Pose apa? Gini. Cheers. Udah guys, udah pose itu aja ya. Oke, makasih. Banyak gak sih yang lagi live? Kayaknya tadi aku baca di komen-komen aku banyak deh teman-teman lain yang lagi live juga.
Kataku kalau kalian mau, iya, kalian yang nggak mau babai, kalian join aja guys ke live yang lain. Ada siapa tadi? Aska, Ko Kevin, Kevan, kayaknya lagi live juga deh. Nah itu kalian boleh guys, join live-nya mereka aja nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi di live selanjutnya. Nanti aku pasti bakal kabarin kok kalau aku mau live lagi ya. Yang pasti meskipun aku jarang live, tapi aku bakal tetap sering banget posting di Instagram dan TikTok aku. Tetap tolong jangan lupa dukung aja. Dan kita bakal ketemu lagi di final chapter minggu depan. Yes, minggu depan. Oke, thank you guys udah join di live kita yang lumayan singkat di hari ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Ya, pasti aku bakal selalu kabarin di channel. Bye guys, see you. Makasih semuanya udah join. Makasih. Thank you.